Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hukum Adat Masyarakat, sebuah telah inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi dan membahas tentang apakah masih ada keberadaan masyarakat hukum adat serta kearifan lokalnya di Indonesia. Saya Husna Hoiris tampil sebagai moderator dan penyaji, kemudian Lolita Hutapea sebagai penyaji, selanjutnya Natasha Rigita Cahyani Silalahi sebagai penyaji, dan Angelia Pasaribu sebagai penyaji. Selanjutnya untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Saudari Angelia Pasaribu. Kepada Saudari Angelia Pasaribu dipersilahkan. Baiklah, saya Angelia Pasaribu akan menjelaskan apa itu hukum adat. Yang pertama, hukum adat tidak tertulis yang merupakan pedoman untuk sebagian besar masyarakat dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Seperti contoh, hukum di India mengakui banyak kebiasaan sosial India yang sah secara hukum seperti hukum upacara pernikahan India. Yang kedua, masyarakat hukum adat itu apa ya? Di sini saya akan menjelaskan komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat yang apabila dilanggar mendapatkan sanksi dari penguasa. Pengertian hukum menurut para ahli terdapat dua, yaitu Sukanto dan Supomo. Saya akan menjelaskan menurut Sukanto. Menurut Sukanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum. Yang kedua, menurut Supomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis walaupun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati masyarakat dan dipercaya mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh hukum adat masyarakat. Yang pertama yaitu hukum adat pengasingan di Maluku. Hukum adat pengasingan di Maluku ini merupakan sebuah hukum adat yang berlaku di Maluku, di mana para ibu hamil dan ibu yang akan melahirkan harus dipindahkan ke sebuah gubuk yang disebut dengan tikusune yang berukuran 2x3 meter luasnya, dan hanya terdapat satu kasur di dalam gubuk tersebut. Hal ini dilakukan ataupun hukum adat ini dilakukan untuk melindungi para ibu hamil dan ibu yang akan melahirkan. Yang kedua yaitu hukum adat warisan di Bali. Hukum adat warisan di Bali ini merupakan sebuah hukum adat di mana laki-laki lebih mendapatkan 100% hak harta warisan dibandingkan dengan perempuan. Perempuan tidak mendapatkan hak warisan apapun, hanya saja mereka bisa mempergunakan hak warisan tersebut. Akan tetapi pada tahun 2010 hukum tersebut berubah, di mana perempuan mendapatkan setengah harta dari harta yang diwariskan. Yang ketiga yaitu hukum adat potong jari di Papua. Hukum adat potong jari di Papua ini dilakukan oleh masyarakat suku Dani di Papua, di mana setiap ada saudara, keluarga maupun kerabat yang meninggal, maka mereka harus memotong satu ruas jari mereka. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian yaitu hukum adat berjenjang di Aceh. Hukum adat berjenjang di Aceh ini merupakan sebuah hukum adat di mana apabila ada masyarakat yang melanggar hukum adat, maka ia harus dihukum. Yang pertama-tama hukum adat akan menegurnya. Apabila ia masih melakukan hal tersebut, maka ia harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Dan bisa saja orang yang melakukan pelanggaran tersebut ataupun tindakan yang melanggar hukum adat tersebut, ia bisa diberikan sanksi denda ataupun hukuman fisik pada pelaku tersebut. Humbang Hasundutan. Humbang adalah dataran tinggi yang luas mirip dengan padang rumput. Humbang Hasundutan merupakan wilayah administratif Tapanuli Utara Pemekaran pada 2003. Pemekaran ini dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan untuk pembangunan serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Humbang Hasundutan merupakan ibu kota dari Dolok Sanggul. Struktur huta di Humbang Hasundutan terdiri dari beberapa pemangku, yaitu yang pertama Rajani Huta.
Raja Nihuta merupakan salah satu galur keturunan marga yang menguasai suatu teritorial yang digarap oleh leluhurnya terlebih dahulu. Raja Nihuta biasanya yang menentukan tapal batas, mendapatkan hak mendirikan dan mendiami di daerah ulayat. Raja Nihuta juga memiliki peran sebagai pengatur adat yang berlaku di wilayah huta. Dalam menjalankan perannya, didampingi oleh Tua Nihuta sebagai memberi saran kepada Raja Nihuta. Yang kedua, Anggini Raja, yang merupakan klan marga yang sama dan memiliki hubungan kerabat yang kuat dengan pemilik tanah dengan tubuh yang berperan menggantikan raja di adat jika Raja Nihuta tidak ada. Yang ketiga itu Namora, yang merupakan kelompok hula-hula yang memberikan nasihat dan berdiskusi untuk menunaikan keputusan Raja Nihuta. Yang keempat, Tua Nihuta, yang merupakan kelompok orang yang memahami adat, kecendiakaan, pengetahuan sejarah, religius, yang memberikan nasihat dan gambaran adat untuk dipertimbangkan oleh Raja Nihuta. Yang kelima itu Paripe, yang merupakan penduduk huta yang terdiri dari marga raja, marga boru, dan pendatang di huta. Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat adat Humbang Hasundutan. 1. Diparaja. Diparaja merupakan saraf pengadilan ataupun penyelesaian masalah rumah tangga, asusila, dan sengketa agraria dengan cara mempertemukan pihak yang bermasalah dalam forum diskusi, di mana Raja Nihuta akan mengambil tindakan dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua yaitu Bius Horja. Bius Horja merupakan cara ataupun penyelesaian mengatasi struktur masyarakat adat, akan tetapi lebih memperdalam dalam paradaton ataupun sistem adat yang ada dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu paradaton. Paradaton merupakan ikatan sakral, sepenanggungan, empati, tanggung jawab, latih doa uhum, dan kehidupan, di mana dalam paradaton ini lebih menekankan di mana sistem kekeluargaan ataupun dalam orang Batak dikenal dalam Dalihan Natolu. Yang keempat yaitu Saparadaton. Saparadaton yaitu sebuah bentuk hukum yang ada di sebuah huta ataupun struktur adat yang lebih besar. Walaupun terkadang lebih dari satu huta, masih dalam satu lingkup atau satu paradaton, di mana ini lebih pada ritual-ritual yang ada dalam suatu masyarakat. Masyarakat pada huta tersebut saling mengukuhkan hubungan yang kuat dalam berbagai hal, pernikahan, kemalangan, dan pelanggaran norma etika terdapat serasa dan semalu dalam paradaton. Di dalam paradaton ini juga adanya hubungan timbal balik antara yang satu terhadap yang lain, di mana apabila seseorang datang kepada adatnya, maka dia juga akan datang kembali pada adat yang dilakukan orang tersebut. Yang kelima yaitu Raja Nihuta. Raja Nihuta merupakan garis keturunan marga yang menguasai suatu tutorial yang digarap oleh leluhur. Pago-pago, resesi adat mengalihkan tanah. Di dalam adat ini ada sebuah acara yang biasanya berisi tentang acara adat yang dapat berupa kurban seperti kerbau, di mana acara adat ini akan mengundang masyarakat dalam pesta ini. Serta dalam acara ini pemberian tanah secara langsung akan diberikan kepada pemiliknya, dan ada penyampaian secara lisan kepada masyarakat bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak wajibnya ataupun hak milik nyatanya. Ini merupakan salah satu bukti bahwa tanah tersebut sudah menjadi miliknya dengan mengadakan acara pesta tersebut. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih juga atas perhatian dari teman-teman sekalian. Dan selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan kepada saudara sekalian ataupun teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan.